Silakan. Serius saya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Baik sakit hati maupun sakit. Amin. Jangan sampai kita mengatakan kita sehat padahal kita sakit. Sehat itu jasmani kita, tapi rohani kita harus perlu diperbaiki terus-menerus. Itu harus kita mau sampai musik orang-orang ini. Karena ini adalah rumah sakit kita untuk memperbaiki kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan raga, semuanya harus dijaga. Termasuk yang akan kita bahas hari ini, kesehatan finansial juga harus dijaga untuk keberlangsungan hidup kita ke depan. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai dawuhnya kan utlubul ilma walau bisi, itu apa kaitannya dengan kenapa kok Kanjeng Nabi mengistilahkannya kok utlubul ilma walau bisi, kok kan walau biromawi birum ya. Bahkan surat Ar-Rum ada, tapi surat Asin nggak ada ya. Asin sing itu adalah Cina, tapi Kanjeng Nabi cuma berlatarkan hadisnya saja. Kenapa kok Ar-Rum suratnya ada tapi surat Sin nggak ada, atau surat Cina? Kalau Ar-Rum itu memang dia terkenal dengan peradaban yang sangat bagus sekali, kemudian bisa kita kalahkan oleh orang Islam, makanya masuk ke dalam Al-Quran. Sedangkan Cina tidak demikian. Cina itu dia negara yang ekonominya sangat bagus sekali, peradaban Islamnya pun bisa masuk ke dalam Cina tanpa harus paksaan. Beda dengan Romawi. Romawi kristenisasinya sangat kuat sekali sehingga harus dikalahkan dengan peperangan. Sedangkan Cina tidak perlu kita perang, kita masuk saja ke negara Cina. Makanya kita kalau di Pandaan ada namanya Masjid Cenggu, itu punya bukan hanya sekedar Masjid Cenggu saja, cuma nama Cenggu itu namanya bisa. Termasuk tadi utlubul ilma walau bisi, itu hadisnya seperti itu. Kenapa kok kita harus belajar ke Cina? Karena Cina mempunyai kesehatan finansial yang sangat bagus. Merdekanya Cina itu hampir sama dengan negara kita. Tapi sekarang Cina itu menguasai hampir seluruh pasar dunia. Kenapa? Karena mereka itu punya kesehatan finansial yang bagus. Apa kesehatan finansial? Antara pinjaman dan investasinya seimbang. Itu yang hari ini akan kita bahas dan pasti akan bermanfaat bagi kita. Siapa kita? Santri Darun Najar. Santri Darun Najar. Saya menghadiri bertanggung jawab. Ya, singan tuh. Oke. Kita akan belajar tentang pinjaman dan investasi, dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Kita bisa melihat kemarin kita sudah menerangkan bahwasanya jika Anda memiliki uang sebesar 1 miliar, termasuk orang Cina juga sama. Orang Cina itu pertama kali dia bebas atau merdeka, orang Cina itu dijajah oleh siapa? Negara yang sekarang kecil itu, Jepang. Di orang Cina itu dijajah oleh orang Jepang. Paling saat ini itu menjajah negara Cina yang begitu besar, atau dulu namanya bukan Cina tapi Tiongkok. Itu dijajah oleh Jepang. Setelah bebas dari Jepang, mereka segera merestrukturisasi ekonominya. Mereka segera mendeklarasikan diri sebagai negara industri. Dengan cara apa ya? Perhitungan-perhitungannya matang seperti ini. Dia ingin nanti di tahun 2000 sekian kita akan menguasai apa? Itu mereka melakukan perhitungan. Nah, seperti ini. Kalau kita sebagai manusia bukan negara ya, saya punya target dalam 1 tahun ingin dapat uang 20 juta. Itu juga harus ada perhitungan yang matang. Tidak bisa sampai serta-merta misalkan dalam 20 tahun sampai bisa mengumpulkan uang 1 miliar. Kalau misalkan dihitung secara kasar, maka setiap bulan sampai harus menabung 4,2 juta. Dan itu nggak logis. Uang nabung 4,2 juta itu berarti dia punya penghasilan minimal itu 12 juta. Nah itu orang dapat penghasilan 1 bulan 12 juta itu kurang lebih bekerja 20 tahun baru dapat
penghasilan seperti itu. Berarti umur 40 baru dapat penghasilan 12 juta. 20 tahun lagi umur 60 sudah sepuh. Uang 1 miliar ketika umur 60 tahun dia dapat uang 1 miliar tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Ini harus dihitung. Perhitungan inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana instrumen yang harus dilakukan agar kita itu bisa mendapatkan uang melalui perhitungan. Bukan di sisi wirausaha. Sebelum melanjutkan, ada yang tahu apa itu anuitas? Barisan geometri tak ada yang tahu. Di situ ada barisan geometri, ada daerah geometri. Ada yang masih ingat geometri atau barisan geometri? Barisan itu ada dua, ada aritmatika, ada geometri. Ada yang masih ingat kalau geometri itu yang seperti apa? Contohnya ini ada barisan contohnya kayak gini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu barisan. 2, 4, 6, 8 itu barisan. Ada barisannya yang 4, 8, 16, 32 itu juga barisan. Semuanya itu dibagi menjadi dua, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kira-kira barisan geometri yang kayak gini. Oke, berarti berhubungan dengan apa? Ada 4, 8, 16, 32, 64 perkalian. Jadi kelipatan. Artinya di dalam suku bunga, di dalam pinjaman, investasi itu berhubungan dengan kelipatan uang. Tidak lagi penambahannya berdasarkan cuma ditambah 2, tambah 3, tapi dilipat gandakan uang. Tapi ini bukan pakai ilmu sihir, memang pakai perhitungan matematika. Kita flashback ke tahun 2020. Ada namanya COVID-19 di Indonesia Maret di tahun 2020. Ada perusahaan namanya Google Meet. Ada perusahaan namanya Zoom. Zoom itu sebelum ada Zoom itu kita sudah ada video call lewat WhatsApp, betul? Kita sebelum tahun 2020 kan sudah bisa video call. Kemudian ada perusahaan namanya Zoom. Zoom ini kalau video call lewat WhatsApp itu hanya bisa 1-2 orang, hanya 2 arah di tahun 2020. Kalau sekarang kan sudah bisa semuanya. Kemudian Zoom ini memfasilitasi untuk semua orang atau lebih dari 1 orang untuk bisa video call. Sebelum tahun 2020 tidak begitu ramai, bahkan sampai tidak kenal Zoom itu aplikasi apa nggak tahu. Begitu kena pandemi, banyak orang menggunakan Zoom. Artinya perusahaan ini bisa untung berkali-kali lipat, bisa untung sampai 10 kali lipat, sampai puluhan kali lipat. Jadi yang modalnya hanya 10.000 katakanlah, gara-gara pandemi ini Zoom ini bisa mendapatkan keuntungan sampai 1 juta. Kenapa? Karena dia bisa membaca peluang, termasuk sampai beli masker. Di pas waktu pandemi COVID, 1 masker itu harganya bisa sampai 5.000, betul? Ada hal yang sekarang dijual harganya cuma 500, berarti berapa kali? 500 sampai ke 5.000, berapa kali? 10 kali harga masker. Bayangkan kalau maskernya 1 saja, itu harga atau keuntungannya marginnya bisa sampai 10 kali. Belum lagi yang hand sanitizer. Kebetulan saya punya tetangga di sebelah rumah saya. Dia itu punya mesin untuk pembuat minuman sehat. Sebelum adanya COVID, dia penghasilannya cuma sedikit, 1 juta per bulan, 1 juta, 2 juta. Begitu kena pandemi COVID, itu bisa sampai penghasilan 1 bulan sampai 40 juta. Jadi ada beberapa orang, ada juga yang sebaliknya ketika COVID. Contoh usaha makanan. Ketika sebelum COVID itu penghasilannya banyak karena banyak orang berlalu. Begitu COVID, wassalam, bangkrut mereka. Ada juga transportasi juga bangkrut.
Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca peluang. Termasuk golongannya bis-bis itu banyak yang bangkrut. Tapi ada beberapa bis walaupun terkena COVID, itu dia tidak bangkrut. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia sudah menyiapkan namanya investasi atau asuransi. Jadi sewaktu-waktu ketika sama nggak punya penghasilan, maka asuransi yang akan bekerja untuk membantu. Itu seperti itu. Makanya di dunia ini semua balance. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana balancing dunia ini. Tapi sampai akan bisa berada di posisi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai itu ketika mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sampai justru terlena. Akhirnya sampai berfoya-foya, ketika sampai terpuruk, sudah sampai akan susah untuk naik. Makanya harus tahu ada konsepnya investasi dan ada konsepnya pinjaman. Kamu harus paham ini. Karena tidak selama-lamanya kita kaya. Tidak selama-lamanya kita itu punya uang terus. It's time to begin the second lesson. Ada kalanya kita juga belum punya uang. Ada kalanya kita juga butuh meminjam. Itu juga harus sampai perhitungan matematika. Makanya hari ini kita ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu memodelkan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas, sama memodelkan pinjaman dengan bunga majemuk dan anuitas. Jadi ada investasi, ada pinjaman. Jadi kita akan belajar tentang investasi terlebih dahulu. Apa itu bunga? Kita lihat ke sini. Kita masuk. Jadi di dalam kehidupan nyata, setiap hari itu bunga selalu berubah-ubah. Ada namanya bursa efek. Mungkin sampai pernah lihat TV, kemudian ada pengumuman terutama di Metro TV misalnya, atau ada CNBC. Tahu TV CNBC? CNBC itu TV isinya itu ekonomi saja semuanya. Itu pasti dia akan menampilkan ini. Ini bagi sampean enggak, bagi saya dan bagi sampean tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita bukan pemain saham. Tapi kalau kita pemain saham, maka ini sangat berarti sekali. Setiap koma di sini ada 0,98%, minus 0,98%, dan plus 0,20%. Itu sangat-sangat berarti. Ini apa? Ini adalah laba atau saham. Maksudnya apa? Plus 1,62% misalkan ABX atau Kompas. Maksudnya apa? Artinya keuntungannya ABX ini meningkat. Keuntungannya ABX meningkat. Atau misalkan ini Kompas. Jadi dia merugi 0,12%. Bayangkan, kalau meruginya, kalau asetnya Kompas ini, asetnya adalah 1 triliun misalnya. 0,12% dari 1 triliun itu berapa? 0,12% dari 1 triliun berapa? 12 per 100. Nah, 0,12% dari 1 triliun itu adalah sekitar 1,2 120 juta. Jadi artinya ketika di sini ada min 0,12%, berarti dia rugi 120 juta. Kalau asetnya 1 triliun. Makanya kalau misalkan untung 1,62%, maka dia dapat 1 miliar 620. Ini yang ada di saham. Kemudian saham itu cara kerjanya gimana? Jadi gini, kalau sudah perusahaan itu masuk saham, maka
keuntungannya perusahaan ini nanti akan dibagi kepada investor-investor yang lain. Kalau dia plus seperti ini, maka investor akan dapat keuntungan 1,62% semuanya dari hasil yang diinvestasikan. Kalau misalkan minus, berarti dia akan rugi banyak. Itu usaha. Tapi jangan khawatir, sekarang itu sampean sudah dibantu kalau mau investasi melalui saham, bisa dibantu melalui bibit, ada stock bid, dan ada aplikasi namanya AJD. Saham itu ada apa saja? Saham itu ada investasi itu ada macamnya, ada saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Ini nggak kita bahas karena ini wilayahnya ekonomi. Ini sampai tahu kemanfaatannya bagi kehidupan. Di dalam bibit ini mengkombinasikan antara saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Ini juga sama. Dia sistemnya sudah dirobotik, jadi sama tinggal naruh uang, mereka yang akan mengatur uangnya. Ini yang dinamakan broker. Apa? Broker. Broker itu pemain saham. Jadi sampean kalau sampean mau investasi ke perusahaan, sederhananya gini. Kalau sampean kepingin investasi ke perusahaan bank BCA misalkan, sampean mau invest ke sana, atau sampean mau investasi ke PT Garuda. Itu di PT Garuda itu punya minimal investasinya. Misalkan sama mau investasi ke PT Garuda minimal sampai investasi adalah 1 miliar. Sama misalkan nunggu duit 1 miliar kan nggak ngumpul duit. Makanya ada broker. Broker ini boleh investor-investor yang kecil-kecil. Jadi misalkan sampai punya uang 1 juta silakan diinvestasikan ke broker. Nanti sama broker dikumpulkan kemudian ditaruhlah dia di PT Garuda. Itu namanya broker. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari ini berubah-ubah. Jadi setiap hari kayak seperti ini. Kenapa kok pengusaha itu banyak sih kok di bank BCA? Karena apa? Karena setelah dilihat ternyata kreditnya paling murah, kemudian depositonya paling tinggi. Makanya kalau foto-foto orang-orang kayak golongan sendiri pabrik-pabrik itu mesti duit di bank BCA. Kenapa? Karena dia dapat keuntungan yang lebih. Kita masuk ke materinya. Misalkan silakan dibuka buku paketnya di halaman 4. Sudah? Misalkan seorang menyimpan uang di bank sebesar N rupiah dengan bunga P% per tahun selama N tahun. Untuk menghitung besar bunga dapat menggunakan rumus berikut. Sampai sudah paham ini cara menghitung bunga. Kalau saya punya uang 100.000, saya punya uang 100.000, bunganya 1%, berarti saya dapat tambahan uang berapa? 100.000, kemudian bunganya 1%, tambahan uangnya berapa? Itu 100%, 100.000, bunganya 1%. Jadi uang saya jadi berapa? M-nya 100.000, bunganya 1%. Maka bunga sama dengan 1/100 dikali dengan 100, tinggal dicoret. Ketemulah bunganya adalah 1.000 loh, 1.000 per bulan misalkan, per bulan itu 1.000. Berarti kalau per tahun, berarti uangnya ini kan uang. Kalau MA-nya, MA itu berarti uang semuanya. Ini kan kalau bunga 1 bulan kan. Kalau misalkan dia bunganya 1 tahun, berarti yang 1.000 ini bunganya dikali dengan 12, sehingga menjadi 1.000 dikali 12.
12.000 itu 1 tahun. MA berarti uang selama 1 tahun berarti 100.000 atau modalnya awal ditambah bunganya. Berarti 100.000 ditambah 12.000. Sehingga uang di bank setelah 1 tahun adalah 112. Dan di bank itu tidak mungkin bunganya itu lebih dari 5%. Mesti di bawah. Di bawah. Oke, bisa menghitungnya? Apa ya? Oke. Kalau tak balik, misalkan saya punya uang, kasus 2 misalkan, uang saya di bank itu 100 juta. Oke. 10 juta. Oke, 100 juta. Uang saya di bank 100 juta. Setelah 1 tahun menjadi 100 juta, 101 juta. Berapa bunganya setahun? Kalau mencari bunga gimana caranya? Oke, jumlah uang aslinya, berarti kita cari bunganya, nominal bunganya. Jadi jumlah uang setelah 1 tahun dikurangi dengan jumlah uang pertama. Kan itu tata caranya. Jumlah uang 1 tahun berapa? Setelah 1 tahun 101 juta. Dikurangi 100 juta. Ketemulah bunganya menjadi 1 juta. Ini bunganya, nominal bunganya. Yang ditanyai adalah berapa persen misalkan? Berapa persen bunganya? Jadi untuk mencari persentase bunga, gimana caranya? Bunganya dibagi dengan modal awalnya dikali 100%. Bunganya berapa? 1 juta. Modal awalnya 100 juta dikali 100%. Tinggal dicoret, ini 6 angka coret, ini coret, ini coret. Sehingga ketemulah 1 bagi 1 dikali 1 berapa? 1%. Artinya berarti persentase bunga selama 1 tahun berapa? 1%. Artinya 1%-nya dari 100 juta adalah 1 juta. Bisa mencari persen atau mencari bunganya, bisa ya? Silakan dikerjakan yang halaman 4 yang atas. Yang A, waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan dulu. Loh, turun di